Misal bencana hidrometeorologi melanda sejumlah daerah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan harus tinggal sementara di posko-posko pengungsian. Sementara itu bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Purabaya telah mengakibatkan ratusan orang mengungsi. Hal serupa juga terjadi di Panimbang, Pandeglang, Banten, di mana warga harus mengungsi akibat banjir yang terjadi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tersambung langsung dengan Randi Alfaras dan Insan Suwardi di Sukabumi serta Sefrinal Putra di Banten. Selamat pagi. Rekan-rekan kita ke Randi terlebih dahulu. Randi, bagaimana dengan situasi terkini di Sukabumi? Apakah warga korban banjir ini sudah mendapatkan bantuan? Ya, selamat pagi Alki dan juga Glory. Ya, sejak bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, salah satunya di Kecamatan Cikembar, kami memantau sejak kemarin sejumlah bantuan baik dari pemerintah maupun dari sejumlah lembaga juga telah dikirimkan kepada para pengungsi yang memang saat ini kebanyakan tinggal di posko pengungsian lantaran rumah mereka rusak akibat bencana hidrometeorologi. Dan kami memantau sejak kemarin juga bantuan-bantuan tersebut terdiri dari logistik makanan, pakaian, selimut, hingga air bersih. Dan bahkan pada Jumat pagi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga terpantau turut mengunjungi posko pengungsian yang berada di lokasi pengungsian yakni di Kecamatan Cikembar untuk memantau kondisi langsung dari para korban dari bencana hidrometeorologi. Dan Wapres Gibran juga turut membawa bantuan sejumlah logistik makanan, pakaian, selimut kepada para korban di sana. Dan kalau berbicara soal penyebab dari bencana hidrometeorologi ini juga, Kepala BMKG Dwi Korita menyebut bahwa kehadiran dari bibit siklon baru menjadi penyebab utama dari bencana hidrometeorologi. Dan bibit siklon baru ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan menimbulkan cuaca ekstrim sehingga banjir, longsor, dan juga pergerakan tanah dapat terjadi. Dan kemarin juga usai melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut bahwa nantinya pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi. Nantinya bantuan tersebut akan diberikan dengan kompensasi yang disesuaikan dengan kondisi kerusakan dari masing-masing rumah warga. Dan apabila rumah warga mengalami kerusakan sedang akan diberikan kompensasi sebesar 30 juta, dan apabila warga rumahnya rusak ringan akan diberikan kompensasi sebesar 15 juta. Dan berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh BNPB menyebutkan bahwa bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sukabumi menelan 5 korban jiwa dan 7 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Dan Kepala BNPB juga mengungkap bahwa pihaknya akan berupaya untuk memaksimalkan mencari warga yang saat ini statusnya masih belum ditemukan. Demikian Alki dan Glory, kembali ke studio. Baik, Randi Alfaras melakukan langsung dari kawasan Sukabumi terkait dengan bagaimana tadi kompensasi yang rencananya akan diberikan kepada rumah-rumah yang rusak terkait dengan bencana ini. Kita ke Sukabumi juga, ada Insan Suwardi di sana. Dari pantauan Anda, Insan, seperti apa kondisi terkini khususnya bagi para pengungsi di sana? Apakah kebutuhan para pengungsi sudah terpenuhi atau seperti apa? Ya, Elva dan juga Glory, dari pantauan kami ternyata selain ada banjir bandang yang terjadi di kawasan Sagaranten, namun terjadi juga peristiwa pergerakan tanah yang menyebabkan terjadinya longsor yang terjadi di Kecamatan Purabaya yang mengakibatkan dari catatan kami ada 3 kampung ini harus mengungsi dengan total sekitar 712 jiwa atau setara 215 kakak ini terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mendapatkan perlindungan di pengungsian yang lebih aman. Kami kemarin bersama dengan PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, telah meninjau lokasi pengungsian yang berada di SD Kalibundar, di mana dari pantauan kami juga para pengungsi menyampaikan untuk kebutuhan pangan cenderung cukup, namun mereka masih memerlukan bantuan seperti pakaian lantaran pada saat peristiwa tanah longsor terjadi, mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang lain, hanya menyelamatkan diri beserta keluarga untuk mendapatkan perlindungan. Dan kami juga sudah memantau lokasi
terjadinya longsor di mana Kampung Nangewer dan Kampung Jabir yang kami lihat secara langsung rumah-rumah telah tertutup oleh longsoran tanah. Kami juga melihat beberapa rumah telah hancur sehingga tidak bisa ditempati, dan kami bersama B. Mahmudin kemarin telah meninjau, dan ia menyampaikan bahwa akan mengusulkan untuk relokasi terhadap 712 kakak, maksud kami 712 jiwa terhadap lokasi yang baru di mana telah disiapkan sebuah tanah di suatu perusahaan yang tengah dikaji untuk nantinya dikembangkan agar menjadi tempat relokasi yang lebih aman bagi masyarakat yang terdampak tanah longsor di Purabaya. Selain itu juga dari pantauan kami di sana, di mana untuk kebutuhan seperti logistik lainnya ini telah cenderung tercukupi, namun B. Mahmudin mengingatkan kepada masyarakat setempat untuk lebih berhati-hati lantaran dari keterangan yang ia dapatkan melalui BMKG menyebutkan bahwa periode musim hujan masih akan terjadi hingga bulan Januari mendatang. Dan selain itu, ia juga menekankan bahwa aktivitas anak-anak yang terdampak atas peristiwa tanah longsor ini tidak boleh atau diupayakan untuk bisa kembali bersekolah agar kondisi cenderung lebih cepat kembali normal. Untuk sementara demikian, Alka, Glory. Ya, Insan, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk kondisi tanah longsor di Sagaranten itu untuk saat ini bagaimana? Apakah sudah dilakukan proses evakuasi? Ya, Glory, untuk tanah longsor yang terjadi ini berada di Kecamatan Purabaya, di mana kalau kami lihat langsung kemarin, memang kondisi tanah merah ini yang cenderung sangat labil kondisinya dengan curah hujan yang terus terjadi di kawasan ini menyebabkan tanah mudah bergerak. Tidak hanya kami pantau ada tanah longsor yang terjadi di Purabaya, namun salah satu akses jalan yang berada di Jalan Raya Sagaranten kemarin sempat tertutup material longsoran tanah, sehingga kami kalau kepantau sekitar lebih dari 8 jam sejak hari Jumat lalu tanah maksud kami jalan masih tertutup. Namun kami tadi mendapatkan informasi bahwa sejak tadi malam longsoran tanah yang menutupi jalan sudah cenderung mulai terbuka, namun kendaraan yang melintas masih harus tetap bersiaga dan pelan-pelan tidak bisa melintas secara normal. Dan untuk kondisi dari tiga kampung yang kami pantau, ada Kampung Nangewer, Kampung Jabir, dan Kampung Ciputat. Ini beberapa rumah telah tertutup oleh material longsoran tanah, kondisi rumah sudah rusak parah, namun informasi yang kami dapatkan tidak ada korban jiwa meninggal, namun hanya sekitar 712 jiwa harus mengungsi sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Pemerintah masih akan mengusulkan atau mengkaji lahan relokasi baru yang nantinya akan menjadi tempat tinggal baru bagi masyarakat terdampak. Glory, Alka. Ya, baik. Sejumlah kondisi memprihatinkan yang ada di Sukabumi telah dilaporkan Insan Swati dan juga Randi Alvarez. Kondisi yang tak kalah memprihatinkan juga terjadi di Cilegon, Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Ada Sefrinal di sana. Sefrinal, seperti apa parahnya bencana banjir yang terjadi di sana? Ya, Alka dan Glory, memang kondisi banjir di Kabupaten Pandeglang sendiri sudah surut beberapa hari yang lalu. Dari 18 kecamatan yang terdapat banjir di Pandeglang, Banten sendiri memang sudah surut. Namun karena tingginya curah hujan atau diguyur hujan satu hari hari kemarin kembali terendam banjir, yaitu 3 kecamatan di Pandeglang, Banten, yang mana kecamatan tersebut adalah Kecamatan Belabuan, Kecamatan Panimbang, dan Kecamatan Pagelaran. Pihak Basarnas hingga saat ini terus melakukan evakuasi terhadap warga-warga yang terdampak banjir tersebut. Memang kedalaman air di 3 kecamatan tersebut berbeda-beda, yaitu 50 cm sampai 1 meter. Namun hingga saat ini terus dilakukan evakuasi terhadap warga-warga yang terdampak banjir. Data sementara yang kami peroleh yaitu dari 3 kecamatan tersebut yang terkena banjir yaitu 11.267 kepala keluarga yang sudah berhasil atau 41.211 jiwa yang sudah berhasil, sebanyak 232 kepala keluarga yang berhasil di pos pengungsian di Kecamatan Pagelaran. Dan hingga saat ini tim Basarnas atau tim gabungan terus melakukan evakuasi terhadap warga-warga yang masih terdampak banjir di Kecamatan Pagelaran, Labuan, dan Panimbang. Alka. Ya, Sefrinal, mungkin bisa dijelaskan di mana titik-titik atau lokasi posko pengungsian bagi para warga?
Untuk sementara ini memang posko pengungsian saat ini hanya berada di Kecamatan Pagelaran. Memang dari 18 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Pandeglang, 15 kecamatan sudah mengalami atau sudah surut untuk banjir dan sudah aktivitas warga sudah kembali seperti biasa atau ke normal. Dan 3 kecamatan tersebut memang satu harian kemarin diguyur hujan dan kembali terendam banjir dan saat ini masih dilakukan pendataan terhadap warga-warga yang terdampak banjir dan tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir dan masih dilakukan pendataan sementara kita belum dapat beberapa titik posko-posko namun posko utama berada di Kecamatan Pagelaran Pandeglang Banten. Glory, Alka. Ya, Zafrinal, apakah ada himbauan dari pemerintah di sana akan warga yang harus berhati-hati terjadi potensi banjir susulan dan bagaimana untuk mencegahnya? Ya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Polda Banten sudah melakukan himbauan terhadap warga dengan tingginya intensitas hujan atau tanah longsor di Kabupaten Pandeglang atau di Provinsi Banten sendiri sudah menghimbau kepada warga selalu waspada dan hati-hati dan dihimbau kepada warga agar mengungsi kepada atau titik-titik di keluarga terdekat yang tidak terdampak banjir atau di titik-titik ketinggian karena memang di Provinsi Banten atau Pandeglang sendiri atau Kabupaten Lebak juga banyak bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan juga cuaca buruk yang terjadi di pesisir pantai juga banyak perahu-perahu nelayan atau rumah-rumah nelayan yang berada di pesisir pantai yang rusak akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Alka, Glory. Baik, Sefrinal Putra, kita akan nantikan informasi update dari Anda dari Cilegon, Banten. Dan sebelumnya tadi ada rekan Insan Suwardi dan juga Randi Alfaras dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.